Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Sabtu, yakunul waladu majnunan. Masya Allah. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak yang ada ibu-ibu juga ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari Jumat yang mulia, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bermuajahah, berkumpul di masjid yang kita cintai ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya sudah 2 Jumat tidak bisa hadir karena kebetulan ada tugas di luar ya. Jadi saya baru kali ini dihubungi oleh Pak Ketua Moderasi Beragama di Unisma, Pak Abdul Ghafur, untuk mengisi acara ini. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi bahwa pada Jumat, pada asar hari Jumat ini diadakan kajian tentang kitab ya. Saya dipercaya untuk mengkaji salah satu kitab lokal sebetulnya, yaitu kitab Fathul Ijar. Kalau misalkan Bapak Ibu baca di iklannya ya, bahwa Fathul Ijar ini adalah etika berhubungan suami istri ya. Bagaimana etika hubungan suami istri menurut ajaran Islam. Kitabnya kecil sekali. Jadi kalau misalkan dibahas dalam satu pertemuan juga selesai gitu. Ini dikarang oleh Kiai Haji Abdullah Fauzi. Beliau itu adalah seorang kiai pimpinan pondok pesantren di Suwagir Kediri ya. Beliau sangat mumpuni di dalam bahasa Arab. Tapi di pesantren Pasantren Salafiyah sekarang itu sudah mulai dikaji kitab-kitab ini sejajar dengan kitab-kitab yang lain. Padahal sebetulnya ini disusun sebagai buku saku saja untuk pengantin baru. Sebetulnya bukan hanya untuk pengantin baru, pengantin baru juga bisa gitu ya. Karena persoalan gini, karena bicara tentang etika hubungan suami istri tentu saja tidak hanya untuk pengantin baru kan, tapi juga untuk pengantin lama. Justru gini, persoalan-persoalan yang sering kita hadapi dalam rumah tangga, salah satunya adalah bagaimana kita berhubungan dengan suami istri. Ya, saya tidak tahu, mungkin ada pada diri Bapak Ibu masing-masing ya. Ketika berhubungan suami istri itu kadang-kadang kita tidak mencapai pada tingkat kepuasan kedua-duanya. Jadi kadang suaminya puas, istrinya tidak gitu. Atau istrinya puas, suaminya tidak gitu. Ada yang dua-duanya puas, ada yang dua-duanya tidak puas gitu. Nah, jadi karena itu dalam kitab ini sedikit diberikan gambaran bagaimana kita supaya mencapai dalam hubungan suami istri itu mencapai kebahagiaan dua-duanya, baik itu suami maupun istri. Kenapa penting juga ini diketahui oleh kita semua? Ya karena ini salah satu aspek ya untuk menjaga kelangsungan berumah tangga, itu adalah salah satunya itu gitu. Ya kalau misalkan saya tidak berani menyebutkan kasus ya, paling tidak asumsi saya lah. Banyak orang-orang itu bercerai karena persoalan
ketidakpuasan dalam hubungan suami istri, banyak perselingkuhan gitu, gara-gara tidak ada kepuasan dalam hubungan suami istri. Nah, di dalam kitab ini sebetulnya hanya ada 5 poin yang dijelaskan. Satu, berkaitan dengan pernikahan, ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan senggama dan waktu-waktunya yang tepat gitu. Kapan waktu senggama? Kemudian yang ketiga adalah tata cara bersenggama dengan suami istri. Yang keempat adalah doa-doa bersenggama dengan suami istri. Yang ketiga adalah rahasia penciptaan keperawanan gitu ya. Ini mohon maaf, ini kitabnya agak gini ya, jadi bicara tentang judulnya juga kalau diterjemahkan itu seksiologi. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Fathul Ijar ya, judul besarnya itu Fathul Ijar. Jadi Fathul Ijar itu arti letter-letternya adalah buka samping, buka sarung. Fi kasfil asrari li awqatil harsi wa qatil ibkar atau abkar. Jadi mengungkap tentang rahasia-rahasia dan waktu-waktunya hubungan suami istri, wa qatil abkar, dan penciptaan rahasia penciptaan keperawanan. Saya akan mulai dari, ya kita sama-sama mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mengaji kitab Fathul Abkar, Fathul Izar maksudnya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Ar-Rahim, Allah yang Maha Rahim. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Sifat Allah Rahman artinya kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua manusia, semua makhluk, maksudnya baik itu manusia maupun binatang, baik itu manusia yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahmannya Rahim. Yang kedua adalah sifat Allah Ar-Rahim. Sifat Allah Ar-Rahim itu diberikan kepada makhluknya, kepada manusia, orang-orang yang beriman. Makanya jangan heran ya ketika misalkan ada orang yang beriman, rezekinya dapat rezeki. Orang yang tidak beriman dapat rezeki. Orang yang beriman dapat kenikmatan. Orang yang tidak beriman juga dapat kenikmatan. Karena Allah memiliki sifat Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan terbatas hanya di akhirat saja. Alhamdulillah, kita logat saja ya. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji. Baik itu puji qadim alal qadim, puji Allah kepada Allah, puji hadis alal qadim, puji makhluk terhadap Allah, puji qadim alal hadis, puji Allah terhadap makhluknya, kemudian puji hadis alal hadis atau puji manusia terhadap manusia, lillahi, milik Allah. Alladzi jalla, anu agung, qadruhu, kekuasaan Allah. Wa ajuhu jeung wa ajuhu wa aja zaruhu, dan mulia ketetapannya. Alladzi ja'ala nikah sababan. Alladzi ja'ala nikah, Allah yang telah menjadikan an-nikah, nikah sababan libaqa'in naslil anam. Jadi maksudnya untuk menjadikan sebab tetapnya keturunan. Jadi kata Abdullah Fauzi bahwa nikah itu adalah untuk menjadikan sebab terciptanya populasi manusia. Jadi kalau tidak nikah maka populasi manusia akan hilang. Kita punya kakek punya anak melahirkan anak lagi dan seterusnya, itu semua adalah disebabkan karena pernikahan. Jadi kalau misalkan tidak terjadi pernikahan, itu akan musnah manusia di dunia ini. Makanya dalam kitab ini dijelaskan sababan libaqa'in naslil anam. Jadi untuk menjaga kelestarian kehidupan manusia. Wa wasilatan, dan menjadi wasilah
ila istibaqis syu'ubil aqwami, menjadi wasilah bagi terjalinnya hubungan antara golongan dan kaum-kaum. Jadi dalam Al-Qur'an dijelaskan sekan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah telah menjadikan kalian semua min dzakarin wa unsa, dari golongan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah menjadikan mereka itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kita saling mengenal. Dalam pembukaan kitab ini, bahwa tadi dijelaskan bahwa nikah itu adalah sababan libaqa'in nasril anam wa wasilatan ila istibaqi syu'ubil aqwam. Wassalatu rahmat Allah wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, terhadap Muhammad al-Mustafa yang terpilih, sahibil aji wasidqi wal wafa, yang memiliki keagungan dan kejujuran, wal wafa, dan menepati janji. Wa ala alihi, dan kepada sahabat, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya, asyarafa, yang mulia, nujumil huda, yang bintangnya petunjuk, wasofa, dan yang hatinya bersih, yang memiliki hati yang bersih. Fahadihi kurrosatun, ini kurrosah ya, kitab lah katakanlah. Kitab ini sogiratun hajmuha, kecil bendanya, latifun sakluha, lembut juga bentuknya, jalilun qadruha, tapi agung derajatnya, azimun nafuha, dan besar manfaatnya. Tastamilu ala fawaida muhimmatin tata'allaqu bi ba'dima lin nikahi minal harsi wal asri wal awqatihi wa tadbirihi. Nah, dalam kitab ini adalah menjelaskan, atau cakupan kitab ini menjelaskan tentang faidah-faidah penting yang berkaitan sebagian dengan masalah nikah, minal harsi, seperti dari sebagian jima atau bersenggama, wa asrori awqatihi, dan rahasia-rahasia waktu najima, wa tadbirihi, dan cara-caranya, wa ma li halqil abkar, dan amai halqil abkar minal ajaibi wal asrori. Jadi dan rahasia penciptaan atau keajaiban dan rahasia-rahasia keperawanan. Pengarang kitab mengatakan wa jama'atuha wa taqattuha wa naqaltuha min fuhulil ulama war rijal mannahumullahu ta'ala binail fawz wal ifdhal. Pengarang kitab mengatakan, saya telah mengumpulkan ke dalam karosah ini dan telah menukil dalam karosah ini min fuhulil ulama, dari karya-karya ulama besar, warijal, dan tokoh-tokoh, mannahumullahu ta'ala binailil fauji, semoga Allah SWT mendapatkan kebahagiaan, wal ifdal, dan kelebihan-kelebihan. Wasamaituha, dan saya telah menamai hurosah ini, kata pengarang, bifathil ijar fi kasfil asrar, dengan nama kitab Fathul Ijar. Fathul Ijar itu artinya membuka sarung, fi kasfi asrari li awqatil harsi, dalam mengungkap rahasia-rahasia li awqatil harsi, waktu-waktunya jima, wa khilqatil abkar, dan rahasia-rahasia penciptaan keperawanan. Wallahu ta'ala nas'alu an naj'alaha nafiatan wa nas'alu an naj'alaha, semoga memberikan manfaat itu kurosah, nafiatan, memberikan manfaat lana, bagi kita semua, wali ikhwaninal muslimin, dan bagi orang-orang yang muslim, wa yaj'alaha dahiron, dan semoga menjadikan Allah terhadap itu kitab dahirotan, tabungan lana bagi kita semua, wali walidaina, dan kepada
kedua orang tua kita. Yauma la yanfa'u malun, dalam suatu hari yang tidak ada kemanfaatan, apa itu malun, harta, wala banun, dan anak-anak, ilaman atallahu biqalbin salim. Nah, jadi dalam kitab ini musannif menerangkan yang pertama adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan tentang kandungan-kandungan yang ada di dalam kitab ini. I'lam anna nikaha sunnatun margubatun wa tariqatun mahbubatun. Ketahuilah sesungguhnya nikah itu adalah sunnatun margubatun wa tariqatun mahbubatun. Jadi sesungguhnya nikah itu adalah sunnat yang disukai. Wa tariqatun mahbubatun, dan cara-cara yang dicintai. Saya kan nikah itu tidak ada yang tidak suka terhadap nikah ya. Semua orang pasti suka terhadap nikah. Li'an nabihi baqa'ut tanasuli wa dawamut tawasul. Karena nikah itu adalah tetapnya keturunan, kemudian menjaga kesinambungan, misalkan kebersambungan ya antara kakek, bapak, anak, dan terus menerus menjaga kesinambungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Surat An-Nisa ayat 3 Allah menjelaskan tentang pernikahan. Fankihu, maka nikahlah, ma perempuan, toba yang bagus, lakum bagi kalian, minan nisa'i dari perempuan-perempuan, masna wa sulasa wa ruba'a, ila akhiril ayat. Jadi Allah memerintahkan kepada kita agar kita itu menikah kepada orang-orang yang baik, yang bagus, atau wanita-wanita yang baik, yang bagus bagi kalian, masna wa sulasa wa ruba', 2, 3, atau 4. Lanjutan ayatnya ya fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Tapi dalam kitab ini tidak dilanjutkan fa in hibtum alla ta'dilu fawahidahnya. Jadi hanya sampai pada masna wa sulasa wa ruba'. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah juga menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, Allah telah menciptakan bagi kalian, min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, pasang-pasangan atau istri-istri kalian. Litaskunu, agar kita itu tenang, ilaiha, dengan azwaj, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian itu adalah kasih sayang. Di dalam surat An-Nur juga Allah berfirman, wankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Maka nikahlah al-ayyama itu perempuan-perempuan yang single, minkum, di antara kalian, wassolihina, yang soleh, min ibadikum, dari hamba-hamba kalian, wa imaikum, dan hamba-hamba kalian, ayyaku in yakunu, apabila itu hamba itu fuqara, fakir, yughnihumullahu min fadlikum, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari keutamaan Allah, dari kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ignaihi, sebagian dari bentuk kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, annar rajula qabla dukhuli fi qaidil nikah lahu yadani warijlani wa ainani wa ghairuha. Sesungguhnya laki-laki itu sebelum terikat dengan pernikahan, laki-laki itu memiliki dua tangan. Yadani, lahu yadani, laki-laki memiliki dua tangan, warijlani, dan dua kaki, wa ainani, dan dua mata, wa ghairuha, dan sebagainya. Kalau misalkan dilanjutkan, wa ghairuha itu termasuk juga misalkan rizki ya. Sebelum kita menikah, rizki hanya satu, mata dua, kaki dua, tangan dua gitu. Jadi ya hanya sepasang saja gitu yang kita miliki.
Walakin kullama dakhala fihi saratil kal a'dha tatada'afu di'fain. Tapi apabila seorang laki-laki itu sudah sampai kepada ikatan pernikahan, saratil kal a'dha tatada'afu di'fain. Jadi berlipat dengan 2 kali lipatan. Jadi artinya bahwa seorang laki-laki ketika masih sendiri, dia mempunyai 2 tangan, 2 kaki, 2 mata gitu. Tapi setelah dia nikah, dia bertambah itu apa namanya, tilkal a'dha, anggota-anggota tubuh itu bertambah. Jadi tadinya tangan 2 jadi 4 setelah menikah, tadinya mata 2 jadi 4, tadinya kaki 2 jadi 4. Apa artinya? Bahwa kita menunjukkan bahwa suami dan istri itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Termasuk juga dalam hal rezeki mungkin ya. Ketika misalkan kita sendiri rezeki jatahnya 1, setelah menikah 2 gitu ya. Kan ada tuh apa namanya, man arodal gina falitajawwaj gitu. Dalam ayat tadi kan dijelaskan juga. Jadi yughnihumullahu min fadlih. Jadi Allah akan memberikan kekayaan kepada laki-laki tersebut. Saya mungkin bisa juga berpendapat begini ya. Saat kita mempunyai anak, terus saja bertambah anggota tubuh kita. Ketika sendiri 2, punya istri jadi 4. Tangan 2, punya istri jadi 4. Punya anak, tangan kita jadi 6. 2 dari suami, 2 dari istri, 2 dari anak. Ketika kita sendiri punya mata hanya 2. Ketika punya istri, mata jadi 4. Punya anak, mata jadi 6. 2 di kita, 2 di suami, 2 di anak. Terus saja begitu. Saya kira bukan hanya hal dalam hal fisik ya, tapi juga dalam hal-hal yang lain. Ini baru pembukaan aja nih. Biziyadati a'dha'i zawjatihi ilaiha, biziyadati dengan bertambahnya anggota istrinya ilaiha, itu tilkal a'dha. Ala tara annal urusha idza qanat lil arisi. Annal urusa annal urusa sungguhnya pengantin perempuan, idza qalat apabila bertanya kepada lil arisi, kepada pengantin laki-laki, tanganmu. Jawab oleh kita, oleh seorang suami, laki untukmu. Wa idza qalat lahu liman anfaqa, apabila seorang istri atau arusah berkata kepada aris atau suami, liman anfaqa, untuk siapa hidungmu gitu. Qala, maka harus dijawab oleh laki-laki, laki untukmu. Wa idza qalat lahu aidan liman ainaka, untuk siapa matamu. Qala laha mujiban mukminan laki. Jadi artinya bahwa kita membahagiakan seorang istri itu bisa berbagai cara. Jadi sebelum kita misalkan melakukan hubungan suami istri, kita boleh saja bercanda-canda dengan istri. Matamu buat siapa? Gitu. Kakimu buat siapa? Hidungmu buat siapa? Gitu. Jawablah untukmu. Itu dalam rangka membahagiakan istri. Wah kada. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian al ba'ata, biaya nikah. Kita sudah memiliki kemampuan untuk biaya nikah, falyatazawwaj, maka kawinlah, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, maka sesungguhnya itu kawin aghaddu lil basar, menundukkan pandangan. Jadi saya tidak tahu kalau sudah nikah matanya masih larak kiri kanan kiri, ya tidak tahu. Yang jelas dalam hadis Rasulullah, kalau kita itu menikah aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, dan bisa meraksa farji. Wal ba'atu, yang dimaksud dengan kemampuan biaya nikah itu an-nafaqatu dhahiratu wal batinatu. Jadi yang dimaksud dengan nafkah, kemampuan nafkah itu baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Tidak ada orang yang mampu setelah lahir
memberikan makan, memberikan rumah, memberikan mobil dan sebagainya, tapi tidak mampu dalam nafkah batin. Tapi ada juga orang yang mampu nafkah batin, tidak mampu nafkah lahirna. Jadi yang dimaksud kemampuan dalam nafkah pernikahan itu baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kama qila wa qala aidan tazawwajul waluda, maka nikahlah kawinlah al waluda, perempuan-perempuan yang subur, wal waduda, dan banyak kasih sayangnya. Fa ini muka sirubikrul umam, jadi maksudnya adalah memperbanyak umat yaumal kiamati di yaumal kiamah. Wa ghairuha, dan selain hadis dan ayat-ayat dan selain hadis yang sudah diterangkan sebelumnya, atau minal ayati wal ahadis. Itu baru pembukaan ya, udah pembukanya seperti itu dalam kitab ini. Saya sedikit mungkin agak loncat aja sini. Selanjutnya akan saya coba ulas sedikit berkaitan dengan apa namanya ya Allah. Oke. Nah, berkaitan dengan waktu-waktuna jima ini. Qala ahlul ilmi, berkata ahli ilmu. Nah, ini perlu juga penelitian lebih lanjut ya. Saya nggak tahu. Saya menyampaikan pikiran-pikiran subjektif pengarang. Nanti mungkin juga ini dari kebiasaan-kebiasaan yang dialami oleh pengarang, tapi kita tidak perlu juga melakukan riset ya. Apakah benar apa yang dikatakannya? Ini perlu pembuktian secara ilmiah. Ini berkaitan dengan waktu-waktu jima nih. Qala ahlul ilmi, qala berkata ahlul ilmi, ahli ilmu, man jama'a zaujatahu, barang siapa yang jima fi lailatil jumu'ah. Barang siapa yang jima, barang siapa yang jima zaujatahu kepada istrinya fi lailatil jumu'ah, di malam Jumat, yasiru waladu hafidun fi kitabillahi ta'ala. Jadi siapa yang bersenggama di malam Jumat dengan istrinya, kemudian jadi dari hubungan itu, maka yasirul waladu hafidun min kitabillahi ta'ala, maka anaknya itu akan menjadi anak yang hafal terhadap kitab-kitab Allah, katanya. Saya juga ketawa membaca kitab ini ya. Benar apa enggak? Kita penting buktikan saja lah. Riset terhadap orang-orang yang hubungan suami istrinya di malam Jumat terus dan tidak melakukan hubungan di malam yang lain. Kira-kira kalau jadi anaknya seperti apa? Tapi kalau dalam keterangan ini, anaknya itu adalah hafidun fi kitabillah, dia akan menjadi hafal terhadap Al-Quran. Wa man jama'a fi lailati sabti, barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Sabtu, yakunul waladu majnunan, Masya Allah. Maka apabila itu jadi, maka anaknya itu majnunan. Gelo majnun itu. Masya Allah, saya pulang ke Bandung malam Sabtu langsung, gimana kalau jadi ya? Itu juga perlu riset juga lah. Majnunan, anaknya gelo kan. Ini subjektivitas pengarang saja, nggak langsung di ini. Waman jama'a filatil ahadi yakunul waladu syarikon lil milki ghairihi. Barang siapa yang berjima di malam Ahad, yakunul waladu syarikon lil milki li ghairihi aw dzaliman. Barang siapa yang bersenggama di malam Ahad, yakunul waladu, apabila anak itu jadi, maka menjadi anak yang tukang maling. Lil milki ghairihi aw dzaliman aw dzalim. Insyaallah. Siapa yang malam Ahad itu? Man jama'a fi lailati Isnin, barang siapa yang berhubungan suami istri di malam Senin ya. Yakunul waladu faqiran
miskinan au radiyan li amrillah. Nah, ini rada bagus juga nih. Bagus, jadi artinya dia mengaku fakir, mengaku miskin terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-radiyan li amrillah, dan ridho terhadap Allah. Dan ridho wa qada'ihi, dan ketentuan-ketentuan Allah. Wa man jama'a fi lailati sulasah yakunul waladu baron lil walidain. Barang siapa yang bersenggama di malam Selasa, yakunul waladu baron lil walidain, menjadi anak yang baik kepada kedua orang tua. Malam Selasa kan? Wa man jama'a fi lailati arba, barang siapa yang bersenggama di malam Rabu, yakunul waladu kasirul aqli, maka dia akan banyak akalnya. Au kasirul ilmi, banyak ilmunya. Au kasirul syukri, banyak syukurnya. Kita kalau bersenggama di malam Rabu. Wa man jama'a fi lailatul khamis, barang siapa yang bersenggama di malam Khamis, yakunul waladu mukhlisan fi qalbihi, ikhlas dalam hatinya. Wa man jama'a fi lailatul aid, barang siapa yang bersenggama di malam Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri ya, yakunul waladu data sitti asabi'a, maka anaknya akan memiliki kelainan. Nah, di sini disebutkan sitti asabi'a itu 6 jarinya, yang normal itu 5. Kalau sitti asabi'a berarti 6, artinya memiliki kelainan. Kalau misalkan mau protes jangan ke saya ya, ke pengarang kitab saja. Saya hanya membacakan ini saja. Mana tadi? Man jama'a fi lailatul aid yakunul waladu da sitti asabi'a. Wa man jama'a jawjatuhu ma'at takallumi. Nah, barang siapa yang sedang bersenggama, misalkan bicara terus, lagi bersenggama ngomong, lagi bicara terus dengan istrinya, yakunul waladu abkam gitu. Apa abkam itu, Pak Gobur? Gitu ya. Jadi orang yang bersenggama, ketika bersenggama itu bicara baik, terus lagi bersenggama bicara baik. Yakunul waladu abkam. Gagu ya? Ya. Waman jama'a fi dulmatin, nah dalam keadaan gelap. Barang siapa yang berjima dalam keadaan gelap, yakunul waladu syahiron tuh. Maka jadi anaknya itu tukang sihir. Aduh, Masya Allah. Waman jama'a manjaba ma'asyiraj, jadi barang siapa yang berjima dalam keadaan terang benderang, pakai lampu, pakai lampu misalkan, yakunul waladu hasanus suar, jadi bakal kasep budakna, lamsek awe kasep, lamsek awe gelis, kalau laki-laki kasep. Itu kalau bersenggama dalam keadaan terang benderang. Waman jama'a ra'iya aurata mar'ati, nah, ada orang yang berjima suka melihat kepunyaan perempuan, berjima sampai melihat kepunyaan perempuan, yakunul waladu a'ma, buta. Anaknya itu buta. Au amal qalbi, buta hati. Waman jama'a sa'irazadi li safarin, nah barang siapa yang bersenggama sambil meminta bekal untuk perjalanan, lagi bersenggama minta bekal, kumaha ya besok ya, ada bekal enggak buat ke Bekasi? Padahal lagi bersenggama gitu ya. Waman jama'a sa'irazadi li safarin, barang siapa yang berjima bersenggama sa'irazadi li safarin, meminta bekal untuk perjalanan, yakunul waladu kadiban gitu, maka akan menjadi anaknya itu pembohong gitu. Waman jama'a tahta syajarati mat'umi samruhu, samatil mat'umi samruhu, barang siapa yang berjima di bawah pohon yang dimakan buahnya gitu ya, yakunul waladu maktulul hadid, maka anaknya itu akan terbunuh dengan disebabkan karena besi jadi kadek atau gimana gitu ya. Au maktul giroki au mata fi had fi sajar, atau meninggal dalam apa namanya, di bawah pohon.
Wa qala ahmiyan bagi lil arusi arba'atu asya. Udah, sampai situ aja dulu ya. Sampai situ aja dulu. Nanti dilanjutkan wa yan bagi lil arusi arba'u asya awaluha hadful yadaini wa saliha masyu sadrihi wa salisuka takbilul hadaini. Nah, nanti aja dilanjutkan. Saya kira itu saja supaya tidak terlalu panjang-panjang ya. Nanti dilanjutkan. Jadi kita baru sampai kepada waktu-waktunya berzina dan konsekuensi dari hasil dari hubungan suami istri. Sekali lagi saya mohon maaf hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh penulis. Adapun mengenai pembuktian ilmiah silahkan dibuktikan. Maksudnya melakukan riset gitu ya. Apa benar bahwa orang yang hubungan suami istri di malam Jumat kemudian jadi maka anaknya itu akan menjadi hafidun kitaballah. Apa artinya? Hafidun fi kitabillah, hafal kitab Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.